Oke, siap-siap kaget ya. Karena ada satu fakta yang jujur aja bikin kita semua garu-garu kepala. Menurut sebuah indeks global, Indonesia ternyata jadi salah satu negara yang warganya paling gampang kena tipu di seluruh dunia. Bukan peringkat 10 atau 5, tapi nomor 2. Yuk, kita bedah lebih dalam lagi. Nah, ini dia angkanya. Global Fraud Index 2025 dari Sumsap menempatkan Indonesia di peringkat 111 dari 112 negara. Tunggu. Itu artinya dari semua negara yang disurvei, cuma ada satu negara lain yang dianggap lebih rentan dari kita. Wow, angka ini serius banget dan langsung memunculkan satu pertanyaan besar. Kenapa kita gampang banget ditipu? Nah, itu dia pertanyaan besarnya. Dan di sini kita bakal coba jawab bareng-bareng. Apakah ini masalah teknologi, sistem, atau jangan-jangan ada sesuatu yang lebih dalam pada diri kita? Mari kita pecah masalah ini mulai dari dasarnya dulu, psikologi manusia. Oke, sebelum kita nunjuk-nunjuk sistem atau teknologi, penting banget nih buat ngerti senjata utama para penipu. Dan senjata ini, wah, bukan pistol tapi langsung nembak ke pikiran kita. Namanya social engineering atau rekayasa sosial. Gini deh gampangnya, ini bukan ngehack komputer yang canggih gitu, tapi ngehack pikiran manusia. Penipu bikin kita panik, takut, atau malah ngasih penawaran yang, terlalu bagus buat jadi kenyataan. Tujuannya satu, biar kita ngasih data atau duit secara sukarela. Dan ternyata cara ini efektif banget loh. Menurut data dari Kementerian Komunikasi dan Digital, lebih dari 70% kasus penipuan di Indonesia itu pakai teknik manipulasi psikologis ini. Ini nunjukin kalau perang sebenarnya itu ada di dalam kepala kita sendiri. Nah, kutipan ini penting banget nih. Pak Teguh Arifyadi dari Komdigi menekankan satu hal krusial. Ini bukan soal pintar atau bodoh. Siapapun bisa kena. Karena rekayasa sosial itu menyerang emosi dasar manusia, bukan kecerdasan intelektual. Tapi tentunya ini bukan cuma soal psikologi individu. Coba kita lihat gambaran besarnya. Ternyata kelemahan kita ini diperparah sama celah-celah yang ada di ekosistem digital negara kita. Ada istilah keren nih dari pakar keamanan siber, Dr. Pratama Persada, namanya paradoks digitalisasi. Gini bayangin deh, kita tuh cepet banget kan adopsi teknologi. Hampir semua orang sekarang punya mobile banking. Tapi pemahaman soal gimana cara ngelindungin PIN atau kode OTP itu ketinggalan jauh. Nah, kesenjangan inilah yang jadi ladang subur buat para penipu. Dr. Pratama bahkan merinci ada 4 pilar utama kelemahan kita. Mulai dari volume kasusnya yang masif, literasi digital kita yang masih jadi PR besar, sampai penegakan hukum yang belum optimal. Contohnya, kita udah punya UU Pelindungan Data Pribadi dari tahun 2022, tapi badan pengawasnya sampai sekarang belum juga beroperasi penuh. Ini kan sama aja ngasih celah buat penjahat. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang mungkin agak sensitif, tapi penting banget buat dibahas. Ada beberapa faktor sosial dan ekonomi yang katanya juga ikut andil bikin kita jadi rentan secara kolektif. Salah satu artikel opini yang kami analisis ngenalin istilah ini, habitual vulnerability. Kerentanan yang jadi kebiasaan, aneh kan? Kondisinya tuh meskipun udah sering jadi korban, entah kenapa kayak ada rasa penasaran buat nyoba lagi. Kenapa bisa gitu ya? Nah, salah satu sumber opini ini mencoba menghubungkan dua data yang menarik. Di satu sisi, peringkat kerentanan penipuan kita jeblok banget. Di sisi lain, ada data dari World Population Review tahun 2022 yang menunjukkan rata-rata IQ nasional kita. Tapi tunggu dulu. Argumennya bukan soal pinter atau bodoh ya, tapi lebih ke soal apa yang mereka sebut daya tahan berpikir kritis saat digoda sama iming-iming instan. Dan argumen ini ngasih ilustrasi yang, wah, kena banget. Coba lihat polanya. Di dunia maya, kita gampang tergoda sama investasi bodong yang menjanjikan keuntungan nggak masuk akal. Di dunia nyata, pas pemilu, polanya mirip. Politik uang atau serangan fajar. Dua-duanya itu menekan tombol yang sama di otak kita. Keinginan dapat imbalan cepat. Data dari indikator politik Indonesia ini menunjukkan sesuatu yang disebut normalisasi kebobrokan. Gila kan? Hampir setengah responden survei pasca pemilu 2024 sekarang nganggap nerima duit untuk memilih itu hal yang wajar. Angka ini naik drastis loh dibanding pemilu-pemilu sebelumnya. Jadi, intinya apa? Ada sebuah pola perilaku yang konsisten di sini. Keinginan untuk dapat hasil cepat dan nyata, entah itu keuntungan finansial atau sekadar uang tunai di amplop, seringkali bikin logika dan kewaspadaan kita mati kutu.
Oke, sekarang ayo kita lihat dari kacamata yang lebih luas. Ternyata masalah di dalam negeri ini juga nyambung sama tren penipuan global yang makin hari makin canggih. Penting banget buat kita sadar, penipu itu nggak diam aja. Pas kita masih sibuk ngurusin masalah-masalah dasar tadi, mereka udah naik level. Sekarang mereka pakai teknologi canggih kayak kecerdasan buatan. Laporan Sumsab menyebut tren ini sebagai sophistication shift atau pergeseran kecanggihan. Artinya gini, mungkin nanti penipuan massal yang asal-asalan itu berkurang, tapi gantinya adalah serangan yang lebih terarah, lebih profesional, dan pakai teknologi AI buat bikin deepfake atau malsuin dokumen yang kelihatan asli banget. Ngeri kan? Dan lihat deh grafik ini. Di saat tingkat penipuan menurun di Eropa dan Amerika Utara, kawasan kita, Asia Pasifik, justru meroket naik 16,4%. Ini artinya, Indonesia ada persis di tengah-tengah badai tren penipuan global yang lagi meningkat. Nah, setelah kita bedah semua lapis masalahnya, dari psikologi individu, celah sistem, akar sosial ekonomi, sampai ancaman global, pertanyaannya sekarang, terus gimana dong? Apa yang bisa dan sedang dilakukan? Solusinya jelas harus keroyokan dari berbagai sisi. Pertama, sistem pengawasan yang tadinya pisah-pisah antar lembaga kini mulai diintegrasikan. Ini harus didukung sama regulasi yang lebih kuat, sambil kita terus dorong pengoperasian Badan Pelindungan Data Pribadi biar ada payung hukum yang pasti. Dan tentu saja, semua ini harus jalan bareng sama kampanye literasi digital yang masif dan sistematis. Tapi, benerin sistem aja kayaknya nggak akan cukup. Apalagi ancamannya terus berevolusi, jadi makin personal dan canggih. Ini yang membawa kita ke pertanyaan terakhir. Di tengah semua upaya pemerintah dan evolusi kejahatan ini, di mana peran kita sebagai individu dan masyarakat? Karena pada akhirnya, benteng pertahanan terakhir dan yang paling kuat, ya kita semua.